cerita tentang kehidupan ya. Jadi yang kita ketahui itu yang udah kita jalanin, itu yang bisa kita lihat, yang sekarang kita di sini, yang besok rahasia Tuhan. Jadi dalam kehidupan itu dari zaman ke zaman sama aja, zaman apapun sama aja, zaman batu, zaman purba, tentang manusia sama. Manusia tuh kalau haus minum, lapar makan, enggak ya? Iya. Kepengennya juga sama, ingin membahagiakan orang yang dia cintai. Itu tema kehidupan. Bedanya dulu sama hari ini kita ada teknologi, ya. Ada listrik, ada handphone, ada komputer, itu bedanya. Jadi dalam kehidupan itu ada dua takdir yang besar, yaitu lahir sama mati, itu takdir. Lalu apa namanya, di antara itu kisah hidup. Anak manusia haknya membuat kisah, nanti tua sekali lalu mati. Yang punya kuasa nggak setuju cuma satu, anak manusia lahir membuat kisah di tengah jalan bunuh diri, itu nggak boleh, karena itu urusan nafas yang punya yang kuasa. Jadi mainnya gini nih, sekarang nggak lo nih misalnya, Iya. lo bayangin sebelum sampai ke sini lo sudah membuat kisah macam-macam. Oke. Setelah ini lo akan membuat kisah lagi. Karena itu bakal mati, namanya hukum dunia tuh gitu ya, semuanya Iya. hidup akan mati. Misalnya pada waktunya lo mati, Iya. yang punya kuasa yang lihat lo. Iya. Nama lo siapa tadi? Nian. Nian. Yang lu bikin kisah dalam hidup itu cukup Nian. Jadi lu dikasih kesempatan untuk lahir sekali lagi. Oke. Bayangin lu akan dilahirkan lagi di dunia yang gak ada manusianya, di dunia hewan. Penduduk buminya semuanya hewan. Hidupnya senang, bahagia di alamnya, di habitatnya. Misalnya ikan menari di air, burung terbang di langit, harimau hidup di hutan, semua bahagia. Nah, lu dikasih kesempatan untuk lahir sekali lagi di dunia yang gak ada manusianya, lu menjadi hewan apa? Kalau ditanya menjadi hewan apa, di sini saya lebih baik menjadi burung. Burung apa? Burung apapun, karena setiap kehidupan tuh kita terkadang ingin terbang luas, dan saat kita lelah kita ingin bersandar cukup di pohon menikmati angin. Nah, tapi dibanding kalau bisa lebih spesifik biar kita bisa lihat lebih ke karakter. Oke. Lang. Oke, bayangin lu menjadi burung elang, terbang di langit yang biru, senang, bahagia, membuat Iya. kita sebagai burung elang. Siapa lagi mau main? Apa jadi apa? Jadi ikan Ikan apa, Pak? ikan ikan hias, Apa namanya? koki, mas koki. Oke, menjadi ikan mas koki yang kita tahu, kita kenal, hidup di habitatnya, membuat kita sebagai ikan mas koki. Ini Saya belum bisa pengen jadi apa-apa. Dari burung apapun belum tahu. oke, kalau itu jadi saksi aja, yang lain jadi saksi ya, Ya. keduanya. Nah, selalu menjadi burung elang, membuat kisah, biar nggak ada yang nembak, biar nggak ada yang bunuh, juga burung elang mati karena waktunya. Yang punya kuasa ngeliat lagi, Niam, masih belum cukup nih yang lu jalanin Niam. Iya. Lu lahir deh sekali lagi deh, kata yang punya kuasa ya. Iya. Lu pilih hewan kedua, mau jadi hewan apa selain burung elang? Pernah ada satu cerita di mana jika saya tidak bisa dilahirkan untuk terbang dan saya ingin menyelam. Nah, situ bukan hanya untuk menyelam, tapi dalam artian ikan yang dimana dia bisa hidup di daratan atau bisa hidup di air, seperti ikan sapu-sapu. Oke. Mereka terkadang jadi hama, tapi mereka juga bisa hidup di mana aja dan mempunyai kebebasan. Oke, bayangin lu menjadi ikan sapu-sapu yang kita kenal, kita tahu, membuat kita sebagai ikan sapu-sapu. Ini Ikan mas koki. tadi kan udah, sekarang yang kedua. Lalu kedua, seandainya Allah berkehendak, Pak, saya ingin diciptakan ya sebagai ayam, Pak. Oke, menjadi ayam ya, ayam jago lah ya, membuat kita sebagai ayam jago yang kita kenal, kita tahu karena cowok ya, hidupnya bahagia di ada teritorinya, menjadi ayam jago, membuat kita sebagai ayam jago. Kan dalam mainan hidup tuh gitu ya, kalau ada satu, ada dua, harus ada tiga, ya nggak ya? Kayak kita mau ngelompat satu, dua, nggak ada tiga, nggak jadi Iya. dong ya. Sekarang lu pilih yang terakhir mau jadi hewan apa? Oke. Tadi kan udah tuh ingin terbang luas, dan yang kedua adalah bisa hidup di daratan, bisa di lautan. Yang kedua adalah ingin jadi seperti Ini tiga ini terakhir. yang ketiga ingin jadi seekor kupu-kupu. Oke, bayangin lu jadi kupu-kupu, menjalani masa metamorfosa, membuat kita sebagai kupu-kupu, hidup lu bahagia. Ini Ingin jadi burung, Pak. burung apa? Burung perkutut. Oke, menjadi burung perkutut yang kita kenal, kita tahu, membuat kita sebagai burung perkutut. Semua bahagia. Lalu semua mati, yang punya kuasa yang sudah cukup. Kalian udah komplit membuat kisah kehidupan, lalu moksa ke nirwana. Kan hanya mainan, sekarang Iya. ada pertanyaan. Misalnya nih, Kiam sama Bapak tadi namanya Pak Yanto, Pak. Pak Yanto misalnya minum air mineral, anggaplah 500 mili atau 1 liter, minum. Habis minum nggak haus lagi. Di saat nggak haus, puasa sama minuman, nggak kepengen minum, lu gimana gua?
Di tanganku ada 2 gelas minuman, 1 gelas teh, 1 gelas kopi. Gua tawar nama Niam nggak untuk minum, lu nggak haus nggak ya? Ya. Untuk pegang aja, pilih aja, lu pilih teh apa pilih kopi? Pilih teh, Teh. kopi. Oke, semua pilihan bagus. Sekarang pertanyaan terakhir. Misalnya nih masing-masing sendirian. Nggak ada handphone, nggak ada orang yang dicintain, nggak ada teman. Misalnya ngeliat panorama air sungai mengalir dari gunung. Sampai ke sini airnya kok nggak ngalir ke laut, ngalirnya ke langit. Aneh ya. Misalnya lagi nih jam segini nih, jam 4 nih atau jam 5 nih. Kok di sini langit ada bulan, banyak banget bulannya, ada 7 bulannya ya. Yang gue tanya sama lu, perasaan lu gimana kalau lu ngeliat panorama seperti itu? Pertama pasti kaget karena di luar logika. Yang kedua adalah bersyukur karena tidak ada yang nggak mungkin kalau Tuhan berkehendak. Oke. Bapak, Tapi katanya enggak, mohon maaf. melihat air ngalir dari gunung, Iya. biasanya ke laut nih, sampai Iya. di sini kok airnya kok nggak ngalir ke laut, malah ngalirnya ke langit. Iya. Wah, di sini kok jam segini kok ada bulan, banyak banget bulannya, ada 7 bulannya, aneh ya. Iya, iya. Belum pernah kita lihat ya. Iya. Nah, yang ditanyain perasaan Bapak gimana kalau ngeliat panorama seperti itu? Satu sisi bersyukur, satu sisi takjub, Pak. Bersyukur dan takjub. Oke, ini manusiawi, ini jawabannya ya. Oke, sekarang jawaban bohong-bohong ini jangan diambilin serius ya. Jadi Niam tadi yang pertama mau jadi burung elang ya. Iya, Jadi di dalam kehidupan ya, yang lu jalanin, lu lakuin, lu kepengenin, yang lu mau, yang lu lah. iya, Niam. Niam tuh spiritnya si burung elang. Jadi lu tuh orangnya kepengennya bebas, nggak mau banyak aturan, karena lu udah tahu aturan hidup. Dan lu maunya gitu ya. iya, Dan lu juga orangnya bisa diajak ngomong apa aja, karena lu tuh melihat dunia tuh luas. Jadi lu tuh bisa teman begadang lah, bisa nggak diajak ngobrol tentang politik, seni, budaya, pokoknya oke nggak ya. Dan lu juga untuk mendatangi suatu tempat tuh nggak gampang. Jadi itu kalau ada undangan lu mikir dulu, ngapain gue kesana. Kalau cuma misalnya nongkrong-nongkrong doang, mendingan gue di rumah ya. Iya. Jadi harus lu analisa. Aku sih kayaknya boleh juga nih, kayaknya asik juga. Tapi seenggaknya lu udah ada bekal sedikit Iya. ya, informasi. Jadi lu tuh jarang datang ke suatu tempat dengan peta buta. iya, betul. Dan lu karakter individualnya kuat, dan lu kalau ada kerjaan lu tuh fokus. Makanya lu selalu mendapat karena lu sangat fokus sama kerjaan itu. Gitu ya. Iya, Jadi lu spiritnya si burung elang. Kalau ini tadi yang pertama, Mas kopi. jadi Ikan kalau mas Pak kopi. Yanto spiritnya ikan mas koki. Pak Yanto tuh orang itu harmoni ya kan? Dan apa namanya juga bisa dibilang bisa membawa rezeki untuk komunitas, untuk keluarga ya. Dan harmoni tadi maksudnya kostum sama omongan tuh kesatuan gitu ya. Dan kalau jatuh di bidangnya dunianya bisa senang lah, tapi kalau di bidang yang lain mungkin agak kerepotan kayak gitu nggak ya. Oke, terus yang kedua lo apa? Tadi ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu. Jadi lo tuh gini, jadi ngepek di dunia sosial, lo spiritnya ikan sapu-sapu. Kayak lu bilang tadi, lu gampang bisa lah di mana aja, tapi kalau masih masih bisa di mana aja, tapi masih harus di dunianya nggak bisa, jangan sampai jauh-jauh banget lah bedanya ya. Dan lu tuh bisa dibilang lu uh, membuat sesuatu yang gimana bisa netral lagi, sesuatu yang keruh bisa netral, dan lu juga nggak ganggu, nggak merugikan yang lain, malah memberi suasana yang lebih bagus, lebih bening. Iya, Dan apa namanya ya kayak gitu sementara, dan hidupnya juga kayak di dunia dua antara gitu ya. iya, Gitu ya. Kalau ini, Ayam jago. kalau Bapak dipentingin oleh komunitas, oleh keluarga, ya. Jadi kalau misalnya ada rapat keluarga nih, Bapak Yanto nggak ada, wah nggak jadi nih memutusin nih karena Pak Yanto nggak ada nih gitu ya. Jadi karena Pak Yanto tuh dipentingin di keluarga ya. Dan Pak Yanto juga harmoni, jadi makanya disegenin juga disegenin kawan, lawan gitu ya. Tapi ada teritorinya, ada batas daerahnya. Daerah lain lain lagi yang jagonya gitu ya. Dan Pak Yanto tuh orangnya bebas tapi membumi. Kebebasannya, kenekatannya dipakai kalau udah urusan harga diri. Kalau udah urusan harga diri pokoknya habis-habisan. Ya. Dan juga bisa dibilang Pak Yanto itu selalu mendahului, nanti yang lain ngikut. Gitu ya. Dan tapi kayak orang bilang, tapi juga rezekinya rezeki harian gitu ya. Setiap hari ada ngalir rezekinya gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga apa lo? kupu-kupu. Tapi itu aslinya lo. Jadi lo nggak inginkan, lo nggak mauin, lo nggak kepengen dia hadir di diri lo. Lo spiritnya kupu-kupu. Jadi lo tuh misalnya lo tuh ada fase-fasenya. Iya. Misalnya ada fase lo belajar, lo pendalaman dari pelajaran pengalaman hidup tadi, dan sekarang lo jadi kupu-kupunya. Jadi kemana lo pergi,
lu pikirin, lu sengaja nggak sengaja pasti memberi efek. Iya. Gitu loh, kemana lu pergi. Kalau Pak Yanto, Sekutut. kalau Pak Yanto tuh orangnya kayak gini, misalnya jarang ngomong, tapi kalau ngomong itu seperti kode, ya. Ngomong itu seperti mantra. Jadi kalau ngomong itu pasti menarik. Jadi kita tuh kalau nunggu kapan Pak Yanto ngomong, kalau Pak Yanto ngomong tuh berarti seperti pertanda lah, apalah gitu ya. Nah, kayak gitu, pasti kayak ada keramat-keramatnya, ada arti yang lebih luas gitu ya. Itu aslinya. Jadi bayangin dari 3 spirit hewan tadi, dari si burung elang, Kupu-kupu, kupu-kupu, sama apa tadi? sapu-sapu. Jadilah diri lo. Online-nya, cara lu ngejalanin kehidupan, lo tadi milihnya teh ya. Iya. Lo orangnya nggak perlu motivasi melakukan sesuatu, karena lu bekerjanya berdasarkan rasa senang, suka, cinta, pengabdian. Yang hari ini belum selesai, besok lu lanjutin dengan senang hati. Dan lu juga orang nggak macem-macem, lu orangnya lebih membumi, lu nggak perlu minuman, rokok, itu kagak penting, lu nggak ada fanatiknya. Iya. Jadi apa namanya, lu tuh pokoknya nggak aneh-aneh lah gitu ya. Bisa lu pakai baju hitam deh, baju putih deh, sama kayak gitu ya. Iya. Nggak perlu motivasi. Kalau Pak Yanto, online-nya cara ngejalanin kehidupan perlu sesuatu, entah itu tantangan, perlu apa motivasi, enggak ya, harus ada yang diperjuangkan. Kalau untuk diri sendiri males, kayaknya udah cukup. Jadi untuk membahagiakan komunitas, membahagiakan keluarga, negara, pokoknya harus ada persembahannya. Terus imajinasinya banyak, idenya banyak, tinggi enggak ya. Jadi makanya kalau kerjanya itu aja bisa bosen ya. Dan perlu sesuatu itu bisa aja, apalah yang bisa bikin Pak Yanto ngerasa lebih keren, lebih yakin, kayak entah pelangkon, entah apa. Jadi perlu jimat-jimatan juga ya, perlu sesuatu yang nemenin lah. Misalnya kalau ada sesuatu barang yang ketinggalan, kelupaan, mending nggak jadi pergi deh kayak gitu ya. Jadi karena ada kayak udah ngerasa ada konconya gitu ya. Tasbih itu sekarang Iya, nggak bisa ketinggalan itu ini. ngerasa sesuatu yang nemenin. Karena itu penting untuk Pak Yanto, karena itu seperti udah ngerewangin. Nah dia perlu, kalau lu nggak perlu, lu bisa kayak kita bilang tadi nggak ya, Iya. lu nggak perlu sesuatu, lu nggak perlu stimulan. Iya. Dia perlu stimulan. Oke, kalau ketemu yang baru dalam hidup, belum pernah lu jalani, belum pernah lu lakuin, tiba-tiba lu ketemu dunia baru, cara lu berkenalan, halo dunia baru gue nih, lu membuka dunia baru tadi, lu buka pintu gerbangnya, passwordnya, kata sandinya, lu bersyukur bilang tadi ya, bersyukur sama apa tadi? Sama apa, sama Tuhan. Apa tadi lu yang melihat air mengalir ke atas? Bersyukur dan ya itu berterima kasih. Kaget aja ya. Kaget atau apa? Iya, kaget. Kaget. Iya, kaget. Kaget Bersyukur. dulu, habis Iya. kaget lu biasalah namanya baru ya, kaget lalu bersyukur. Bersyukur itu kan artinya berserah diri akan kuasa Tuhan, Iya. kuasa alam ya. Iya, Yang- tidak ada yang nggak mungkin. Ya, yang terjadilah, baru lu analisa sebagai burung elang tadi. Oh, dunia baru kayak ini nih. Iya. Lu adaptasi Tatapan lagi saja. ya dengan ikan tadi ya gitu ya. Iya. Sama kupu-kupu tadi, di mana lu datang ke dunia baru, lu memberi efek. Iya. Jadi gitu, dengan passwordnya kata sandinya bersyukur. Kalau Bapak tadi apa? Takjub dan bersyukur. Ya, bersyukur dan tajuk itu hampir mirip ya. Bersyukur sama, jadi itu tadi berserah diri, kuasa alam tadi. Ya, kuasa alam, kuasa Tuhan. Yang terjadi ya terjadilah. Terus Bapak masuk tadi yang 3 spirit hewan tadi. Yang bebas tapi membumi ya. Yang ikan tadi kalau cocok di dunianya, di situ rezekinya ngalir. Sama apa tadi Pak yang Ayam jago, Pak. sama apa lagi tadi? Perkutut. Perkutut tadi, Iya. mana Bapak nanti mulai keluar apa namanya filosofi hidup, apa Bapak bercerita tentang dunia yang semua kita seneng dengerinnya kayak gitu. Ya kayak gitu itu mainannya kayak gitu. Nah jadi bayangin, setuju nggak kira-kira dari obrolan tadi? Setuju. Kan kayak kita bilang, manusia kan nggak bisa diukur-ukur, Iya. manusia nggak bisa dikilan-kilanin, manusia seluas pengalaman hidupnya. Jadi bayangin dari mainan tadi, gue tanya, lu jawab, Bapak jawab, kurang lebih itu mewakilin seupil, setitiknya gitu loh. Kan manusia kan luas banget nih, Iya. itu mewakilin sedikitnya gitu loh. Nah bayangin itu yang udah kita jalanin, yang kemarin-kemarin, hari ini kita di sini. Besok kita nggak tahu dong, besok kan rahasia Tuhan ya. Iya. Mungkin kita jadi hewan-hewan lain kalau besok kan gitu. Mainannya gitu, main bohong-bohongnya. Jadi jangan diambil hati ya, ini cuma obrolan untuk isi waktu.
permainan logika penuh dengan Ya, arti. ini kan bukan ngeramal, kita Iya. baca bareng-bareng kan, Iya, bisa baca bayangin bareng-bareng. apa yang kita omongin tadi Iya. ya gitu ya, Iya, bisa kita kan baca bareng-bareng, iya, ke gambar, digambar. bisa kita lihat, kita raba-rabain, jadi kayak iya, kayak enggak, iya, enggak, Iya. Karena emang ikan sapu-sapu tuh terkadang sama orang tuh selalu dibuang dan kayak gak berguna. Padahal suatu Fungsi itu saat deh. jika manusia Fungsi itu deh. mempunyai kendala penyakit medis dan lain-lain, dia bisa lebih dimanfaatin di luar itu gitu. Makanya kalau ada ikan dalam kolam, terus itu ikan sapu-sapu selalu diacuhkan, selalu dibuang gitu. Karena orang yang terbuang itu terkadang dia yang paling dibutuhkan. Makanya ikan sapu-sapu. Itu ada kadang yang tahu dia buang, kadang yang tahu dia diemin, karena itu Iya. untuk apalah ya kan, nggak nilai, malah bikin bersih lumutnya, Iya. malah apa, dan bisa bikin kayak kita bilang tadi. Jadi kalau dalam mainan ini penetral, Iya. penetral suasana, misalnya keadaan yang gaduh itu gimana, kehadiran lo membuat semua jadi bening lagi. Iya. Gitu loh. Kupu-kupu juga benar tadi. Kadang kan kita jadi ulat dulu, ulat penuh dengan tantangan, gitu, kematian, bahkan jadi pakan burung. Terus apalagi saat dia jadi kepompong nggak berdaya, mau dihancurin juga dia bakal hancur. Nah, saat dia jadi kepompong, tandanya dia istirahat, lanjutkan kehidupanmu atau berhenti. Lalu dia saat udah berhenti dan dia karena Tuhan emang harus ditakdirkan untuk bangkit kembali, jadilah sebuah kupu-kupu yang indah. Nah, makanya filosofinya kupu-kupu.